Oke, shalom. Selamat malam kawan-kawan setanah air. Jumpa lagi bersama podcast Benang Biru GMKI Palu. Jadi malam ini kita akan berbincang-bincang eksklusif di Hari Guru. Di Hari Buku. Hari Buku Nasional bersama senior kita, Senior Rahim Limbong. Ya, mungkin sapaan awalnya dulu senior. Shalom untuk seluruh warga gerakan, kader dan anggota GMKI di ada, dan juga kepada netizen yang mungkin lagi sering di medsos di Palu, maupun di Instagram. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua di Hari Buku Nasional. Kita bersama dengan podcast GMKI Cabang Polo untuk membahas masalah Hari Buku. Ya. Oke, jadi di podcast kali ini kita mengangkat tema buku bisa membuatmu dikenal dan mengenal dunia. Itu merujuk pada adagium yang mengatakan bahwa jika kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Jika kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah. Tapi yang spesial bahwa narasumber kita di podcast kali ini itu saya rasa sudah membaca dan sudah menulis juga. Jadi kira-kira kesimpulannya bahwa sudah mengenal dan sudah dikenal dunia. Kira-kira begitu sebenarnya. Kalau referensi yang saya dapatkan dari buku itu tentunya buku sebagai legenda di dunia, banyak hal yang bisa saya ketahui, dan kemudian ketika saya juga menulis, tulisan saya banyak dibaca oleh orang, dan secara personal kita dikenal orang. Saya pikir ada game yang dikatakan tadi oleh host, bahwa itu benar. Membaca kita banyak mengenal tentang dunia, dan ketika kita menulis maka kita akan dikenal dunia. Dalam hal ini kita banyak dikenal oleh orang. Jadi saya sepakat dengan yang dikatakan oleh host bahwa ada game itu benar adanya. Iya, oke. Jadi karena narasumber juga kita ini senior juga di GMKI, mungkin singkatnya dulu senior, bagaimana track recordnya, sejarahnya ber-GMKI? Iya, saya ber-GMKI kan ikut maper GMKI pada di sekitar tahun 90-an, kemudian pernah badan pengurus cabang, terakhir sebagai Kabid Aksi dan Pelayanan. Dari situlah mengantar saya terus berproses masuk ke dalam dunia kerja. Dunia kerja tentu kita melaksanakan apa yang disebutkan dalam Tripanji GMKI adalah tinggi pengabdian. Dengan dunia pekerjaan itu kita mengabdi di bidang pekerjaan, kemudian banyak juga bergabung di berbagai organisasi, sehingga butuh banyak referensi, buku banyak informasi, khususnya dari buku, dan kemudian dari kita akan menjadi bahan kita untuk kita bisa melakukan juga. Saya kira ketika kita di dunia kerja, misalnya saya meniti karir di dunia media atau pers, banyak referensi buku-buku pers yang saya beli, yang harus saya jadikan referensi supaya untuk menambah skill dan kapasitas di dalam dunia pekerjaan tersebut. Kemudian ketika di organisasi tentu banyak buku-buku yang berkaitan dengan pengembangan skill juga, penambahan wawasan. Kita perlu juga menambah referensi buku-buku tersebut. Saya pikir itu pengantarnya. Iya, gak lama juga saya perkenalkan bahwa senior kita ini ialah ketua pewarna Sulteng. Benar. Kemudian founder Pelita Sulteng. Iya. Kemudian penulis Kompasiana. Iya. Sampai sekarang masih aktif ya? Iya, masih. Kemudian staf DPD RI. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dulu senior dari ketua pewarna, kemudian founder Pelita dan penulis Kompasiana. Iya, jadi saya kemarin diberikan mandat sebagai ketua pengurus daerah pewarna Sulteng, juga dengan Bung Roni kita sama-sama, karena beliau juga wartawan, sehingga lewat wadah ini bisa menjadi wadah untuk berinput, kemudian mengembangkan skill dan wawasan. Kemudian kemarin Pelita Sulteng adalah salah satu media yang coba kita buat dalam rangka bagaimana menjadi media informasi komunikasi. Kemudian untuk di Kompasiana itu merupakan sebuah
wahana juga, sarana bagaimana kita bisa menulis banyak artikel. Dan kebetulan saat ini saya sudah menghasilkan lebih dari 200 artikel di berbagai bidang tulisan. Kemudian juga ya saat ini saya diminta untuk membantu salah seorang senator, Bapak Luki Semen, sebagai stafnya beliau. Iya, jadi sudah jelas ya bahwa malam ini sangat apa namanya kompeten untuk membersamai kita bincang-bincang tentang eksklusif Hari Buku Nasional. Oke, senior, kita masuk ke sejarah Hari Buku 17 Mei. Kira-kira bagaimana sejarah? Ya, kalau yang saya tahu bahwa Hari Buku yang kita peringati sekarang ini 17 Mei ini kan berawal dari sebuah gagasan daripada Menteri Pendidikan saat itu, Bapak Abdul Malik, di 17 Mei tahun 2002. Bersamaan memang dengan Hari Perpustakaan Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Mei, di mana hari ini kan Hari Buku Nasional yang ke-20. 2 dekade. Ya, sementara kalau Perpustakaan Nasional itu sudah masuk ke 42. Jadi momentumnya memang bersamaan. Dan kalau kita lihat apa tujuannya menjadikan 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional, supaya dalam rangka mengembangkan literasi, meretas minat baca yang sangat rendah menjadi lebih tinggi minat baca buku kan. Oleh karena itu memang tujuan daripada Hari Buku Nasional kita peringati ini dalam rangka literasi membaca, supaya anak bangsa semakin tinggi minat bacanya dan otomatis banyak hal yang diketahui, banyak hal yang bisa dipertanyakan. Dan oleh karena itu pikirnya ini momentum Hari Buku Nasional ini harus kita juga jadikan sebagai bahan kontemplasi. Apakah kader-kader dengan anggota kita ini sudah banyak mengkoleksi buku, ya kan? Kalau saya tanyakan kepada host, kira-kira sudah punya berapa banyak buku kira-kira? Ya, Atau ada perpustakaan gitu tidak di tempat tinggalnya? Karena sebagai mahasiswa tentu harus punya perpustakaan ya. Karena dari situ kita tahu bahwa keinginan untuk menempa diri, menambah wawasan itu lahir daripada sejauh mana kita punya koleksi-koleksi buku dalam rangka menambah kapasitas. Jadi memang momentum Hari Buku ini khususnya bagi teman-teman mahasiswa di GMKI, saya kira ini momentum kontemplasi bahwa kita sepakat supaya dalam rangka menambah literasi ya kita harus terus dan terus. Iya, saya mungkin mengawali dari mahasiswa. Jadi saya juga ini sebenarnya baru sekarang ya bisa dibilang agak tidak juga aktif, tapi kalau ada waktu luang pasti diusahakan untuk membaca buku. Jadi saya baru sadar bahwa ternyata membaca buku itu sangat penting. Itu ketika saya mahasiswa, saya bertemu dengan senior-senior di kampus, dianjurkan untuk membaca buku. Mahasiswa itu harus membaca agar menambah ilmu pengetahuan. Jadi saya baru membaca buku itu ketika mahasiswa. Jadi saya sekarang sudah semester 4. Itu pun waktu awal semester 1, semester 2 itu masih malas-malas. Buktinya satu buku saya baca itu satu semester baru selesai saya baca. Jadi kalau sekarang senior mungkin tidak juga koleksi bagaimana, sekitar 10 buku lebih lah, mungkin belasan, dan itu pun semua buku elektronik, e-book semua. Iya, e-book semua, karena kalau mau nanti ada buku fisik juga susah didapat, gampang didapat kalau ada uang, cuman ya kan mahasiswa senior, jadi susah juga kalau fisik baru kita terkendala di uang. Jadi kalau misalnya tidak merokok, bisa uang rokoknya dibelikan buku sebenarnya. Iya. Tapi kebetulan saya juga tidak merokok senior. Itu luar biasa, berarti bagus itu. Iya, tidak merokok, tapi memang masih agak susah juga mau beli buku fisik. Senang juga baca buku elektronik, lebih simpel begitu. Saya kira no problem, apakah dalam bentuk elektronik atau digital atau fisik, tidak masalah. Tapi memang kalau saya sejak dulu kan sudah punya koleksi buku, sehingga di rumah itu kan ada perpustakaan ini, sehingga
setiap saat kalau teman datang bisa membawa buku, ya kan? Sampai sampai sekarang ini kan banyak juga teman-teman yang datang pinjam buku dan bahkan ada juga yang tidak kembali. Oh. Tapi tidak apa-apa lah, itu anggaplah itu bagian daripada donasi buku. Iya. Iya. Oke, kalau membahas tentang buku tentu tidak lepas dari istilah literasi. Ya, Literasi betul. ini kan tidak ter apa namanya, menyamakan persepsi dulu senior atau menjelaskan dulu senior menjelaskan apa itu sih literasi itu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Iya. Jadi kan literasi ini adalah sebuah aksi nyata ya. Jadi literasi ini sebuah aksi nyata, sebuah tindakan konkret yang berkaitan dengan minat baca, menulis, tetapi tidak cukup sampai di situ saja sebenarnya. Kita juga bagaimana supaya dalam hal kecakapan komunikasi seperti ini bagian daripada literasi. Literasi. Iya. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan penguatan keterampilan, kemudian yang berkaitan dengan solusi terhadap sesuatu, itu merupakan gerakan literasi. Jadi literasi itu sederhana saja, tetapi harus nyata, ya kan? Misalnya kita membantu gerakan Rp1.000 atau Rp2.000 untuk kepentingan taman baca, ya kan? Itu bagian dari literasi, itu kan? Ada tindakan nyata. Kita berbagi buku kepada komunitas tertentu, kita melakukan pelatihan menulis atau public speaking atau berhitung, membaca, itu bagian daripada gerakan literasi. Jadi literasi itu sebuah gerakan walaupun sederhana tapi nyata, itulah literasi sebenarnya. Iya. Gitu. Oke, Dan jadi seperti ini juga, ini bagian daripada literasi karena ini bagian daripada bagaimana kita mengembangkan keterampilan untuk berbicara, public speaking, dan juga bisa dilihat oleh banyak orang, ada nilai edukasinya dan dianggap bermanfaat. Ini bagian daripada gerakan literasi kepada kepada peradaban banyak orang. iya. Jadi bagaimana sejarahnya senior ini berkecimpung dalam dunia literasi? Ya, sebenarnya saya sejak di GMKI saya sudah terlibat dalam gerakan literasi. Sejak Ketika mahasiswa ya, juga senior sejak ya? di GMKI kita waktu di pengurus kita sudah membuat buletin, ya kan? Kita sudah membuat buletin Shalom namanya. Ya. Nah, di situ saya mengapresiasikan kemampuan menulis dan kemudian buletin itu dibaca oleh orang lain. Itu sebenarnya bagian daripada kita mengembangkan literasi. Kemudian ketika sudah bekerja di dunia pekerjaan, waktu itu saya banyak berkecimpung di dunia pers, tentu itu juga bagian dari literasi. Bagaimana ketika tulisan-tulisan itu mampu memberikan pencerahan kepada orang banyak, itu bagian dari literasi. Dan sampai sekarang saya banyak menulis di Kompasiana, itu juga bagian dari kerja-kerja literasi. Karena literasi itu adalah sebuah aksi, ya kan? Sebuah aksi yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi susah juga kalau kita membuat batasan waktu seniornya karena literasi ini sangat luas juga Oh iya. pengertiannya. Tapi yang paling penting adalah literasi itu adalah tindakan, gitu kan? Ketika kita mau terlibat dalam gerakan donasi buku atau gerakan donasi terhadap taman baca atau lain-lain, itu sebenarnya sudah satu contoh tindakan kita berliterasi sehingga bisa menjadi solusi bagi orang lain, gitu. Menurut senior selama ini apa sih manfaat mungkin berkecimpung berdedikasi di dunia literasi? Iya, yang paling penting adalah kita bisa memberikan edukasi, kita bisa memberikan pencerahan. Kemudian yang paling penting adalah kita bisa mengeksplor lingkungan kita untuk diketahui oleh orang lain. Misalnya saya turut menyumbang dalam tulisan di buku ini. Kebetulan ini buku berisi tentang tulisan para kompasianer
150 kompetitor menulis, di mana di dalamnya satu-satunya orang Sulteng hanya saya. Oh, hanya Ya. senior. Wah. Kemudian Spesial yang lain-lain sekali. ini bahkan di cover buku ini Hmm. tinggal di Australia. Oh. Ketika dia membaca tulisan-tulisan saya tentang Ya. Sulteng, secara otomatis bisa menjadi referensi kepada orang lain Ya. di belahan daerah ataupun di belahan negara lain, Iya, iya. sehingga mengetahui tentang lingkungan kita, apa potensinya, apa yang bisa didapat gitu kan. Nah, ini bagian daripada, saya kira, manfaat dari bagian dari kerja literasi yang memberikan manfaat atau pencerahan atau edukasi kepada banyak orang gitu. Iya. Mungkin kontribusi lain senior seperti yang sudah disinggung tadi di awal kan, Iya. bahwa senior sudah menulis lebih dari 20 artikel ya. 200 Di- artikel. Maaf, 200 artikel di Iya. Kompas ini. Iya. Kalau yang hal konkret lain kan tentu kita juga melakukan transformasi skill kepada orang lain. Ya, misalnya saya membuat pelatihan menulis, ya kan. Dulu saya banyak membuat pelatihan jurnalistik sebagai narasumber. Kita melatih orang untuk bisa punya skill menulis, itu bagian dari kerja literasi. Supaya yang lain juga punya kemampuan yang sama. Otomatis ketika kita melakukan transformasi skill dan knowledge kepada orang lain punya kemampuan yang sama, orang lain juga bisa membuat karya lewat tulisannya. Nah, itu dedikasi kita dalam dunia literasi. Tetapi kan ini tidak cukup sampai di sini. Harus terus berproses, terus berdedikasi, terus berkarya, sehingga orang lain juga bisa mendapat manfaat daripada gerakan literasi yang kita lakukan itu. Jadi siapapun bisa melakukan gerakan literasi, apakah saya, apakah Anda, apakah orang tua kita, apakah guru kita, apakah saudara kita, semua memang harus terlibat dalam gerakan literasi. Jadi tidak cukup sampai di 1-2 personal saja, tetapi sekian banyak orang pun bisa melakukan kerja-kerja literasi tersebut. Dengan tadi saya sebutkan, tidak hanya di misalnya bidang baca dan menulis, bisa juga di bidang komunikasi, bisa juga di bidang-bidang lain yang bisa memberikan transformasi skill kepada orang lain untuk bisa melakukan karya-karya nyata di tengah-tengah lingkungan atau kehidupannya. Saya kira begitu. Spesifik gerakan membaca buku mungkin senior. Kira-kira bisa tidak senior sampai sekarang dihitung berapa buku yang telah dibaca atau berapa buku yang telah dikoleksi? Ya, saya kira pertanyaan bagus sekali. Kalau dihitung-hitung, atau datang ke tempat saya, hitung sendiri berapa bukunya. Ya kan? Lokasinya di mana senior? Ya, pokoknya teman-teman yang lain sudah tahu lah. Iya, iya. Ya, jadi ya kalau bisa dikatakan ratusan adalah. Itu kan belum yang banyak dipinjam dan tidak kembali. Iya. Nah, kemudian buku-buku yang saya juga sudah berikan secara gratis kepada teman-teman juga lumayan kan. Nah, kemudian yang paling penting adalah ketika kita merasa bahwa kita masih kurang atau belum cukup referensi, maka memang kita harus menambah referensi buku itu. Misalnya kalau misalnya teman-teman adik-adik di MKI sebagai aktivis mahasiswa tentu perlu tambah buku-buku ekumenisme misalnya kan, buku-buku nasionalisme. Ini dulu kita memang harus bisa dapatkan referensi ini, apalagi GMKI sebagai yang berdirikan ekumenisme dan nasionalisme tentu harus memahami tentang dua aspek ini gitu kan. Harus dikuasai. Misalnya buku-buku tentang ekumenisme, ya tentu membaca buku tentang Leimena, ya kan, harus itu. Kemudian kalau nasionalisme tentu baca buku Bung Karno atau baca Bung Hatta atau buku Tan Malaka, ya kan. Sehingga ketika kita bicara tentang aspek ekumenisme dan nasionalisme, kita punya referensi itu kan. Ketika saya misalnya kerja di dunia pers, saya banyak membeli buku-buku tentang jurnalisme gitu kan. Apakah itu jurnalisme kontemporer atau sastra atau kemudian ketika saya misalnya berkecimpung di organisasi di bidang komunikasi politik misalnya, saya harus membeli buku komunikasi politik Soekarno misalnya, ya kan, atau komunikasi politik multimedia supaya menjadi referensi kita ketika kita
bisa mengeksplor apa yang menjadi tugas dan bidang kita. Saya kira begitu supaya kita tidak menjadi sosok yang hampa gitu kan, sosok yang hampa tanpa referensi. Akhirnya ketika kita berargumentasi tanpa fakta, ya kan, tanpa menggunakan logika. Akhirnya yang terjadi adalah bukan objektivitas, tapi bias gitu kan. Bahkan bisa dikatakan sesat pikir dalam kita berkomunikasi, berlogika. Saya kira dengan adanya referensi kita terbiasa akan objektif dalam melakukan sesuatu dan hal. Saya kira begitu. Karena tadi juga menyinggung tentang nasionalis dan komunis. Iya. Masih teringat tidak buku-buku yang mungkin buku favorit begitu untuk bidang nasionalis maupun ekonomi? Ya, terima kasih. Kalau buku yang nasionalis, sebenarnya buku-buku tentang negarawan, ya saya suka sekali membaca buku-buku Soekarno. Misalnya Indonesia Menggugat yang dibuat tahun 1930. Ini sebuah lompatan pemikiran Soekarno tentang Indonesia ke depan, gitu kan. Kemudian buku-buku Tan Malaka misalnya, Madilog, kemudian Bung Hatta juga dan lain-lain, saya kira referensinya ada. Kemudian kalau buku-buku komunisme kan selain yang menjadi pendiri GMKI dan selainnya, tokoh-tokoh Kristen lain juga kita harus baca, termasuk salah satu buku yang saya suka baca ini tentang buku tulisan Andar Ismaili. Jadi ini nanti akan saya serahkan kepada host juga nanti ya, supaya menjadi referensi. Ya, mungkin di akhirnya bisa dikasih review ini kan? Boleh. Iya. Oke, jadi ini sih sependek pengalaman saya membaca buku kan. Iya. Saya selalu di buku itu kan selalu ada nama-nama tentang pemimpin dunia kan, tokoh-tokoh dunia. Makanya saya biasa membaca juga tentang biografi tokoh-tokoh ini, dan saya sering menemukan bahwa banyak tokoh-tokoh yang terinspirasi dari Alkitab. Banyak tokoh-tokoh yang menganggap bahwa Alkitab ini sebagai buku terbaik, buku yang sangat luar biasa, buku inspirasi ya. Jadi olehnya itu saya tadi siang searching di Google, ini ada tokoh-tokoh dunia yang memberikan tanggapan tentang Alkitab. Ada Abraham Lincoln, ini mantan presiden AS ya. Ada juga Isaac Newton, ada Immanuel Kant, seorang filsuf dunia ya. Ada Napoleon Bonaparte, ini panglima tempur Revolusi Prancis ya. Kemudian saya mau baca tanggapan dari Isaac Newton. Dia mengatakan bahwa begitu banyak fakta-fakta nyata yang terdapat di Alkitab daripada penemuan-penemuan sejarah lainnya. Wah, luar biasa sekali ya senior. Nah, bagaimana tanggapan senior terkait Alkitab ini sebagai buku yang terbaik lah, kira-kira seperti itu? Saya kira di Alkitab ini juga saya mendapat dasar untuk kita berliterasi. Misalnya di dalam Amsal 3 ayat 3 mengatakan, janganlah kiranya kasih, kebenaran dan kasih meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu di lehermu dan tuliskanlah itu di loh hatimu. Ini kan kata kerja tentang literasi kan, tulislah. Saya pikir Alkitab ini menjadi sebuah dasar spiritualitas kita, itu kan. Ketika kita mulai masuk ke dalam berbagai bidang, gitu kan. Ketika kita mau bicara ekumenisme misalnya, ketika kita mau bicara nasionalisme adalah kita harus paham dulu dasar Alkitabiah itu kan, sehingga ketika kita bicara soal ekumenisme, dasar kita bersumber dari Alkitab, gitu kan. Kita bicara soal nasionalisme, selain ada referensi buku-bukunya, kita juga tidak bisa menafikan bahwa bicara nasionalisme itu Alkitab juga sebagai
dasar penopangnya. Jadi saya pikir apa yang menjadi inspirasi tokoh-tokoh dunia itu tentang Alkitab sebagai sumber inspirasi, saya pikir itu sebuah keniscayaan dan kita amini itu. Sebagaimana saya mengamini tadi firman Tuhan dalam Amsal 3:3 itu sebagai bagian daripada kerja referensi kita, dan juga bagaimana kita menjadi saksi, ya kan, sebagai garam dan terang di dalam dunia ini. Juga bagaimana kita menyuarakan suara kenabian, ya kan, sebagai kader GMKI ketika kita berada di bidang tugas kita masing-masing. Ya mungkin saya juga sepakat ya. Saya juga melihat karena terinspirasi ya, kedepannya mungkin entah di umur berapa ya baru bisa menyempatkan membaca Alkitab yang setebal itu ya. Iya. Mungkin disclaimer juga bahwa perbincangan kita ini tidak mendiskriminasikan teman-teman kita. Mungkin ada yang muslim juga yang nontonnya. Oh iya. Ya, saya pikir kan kita semua yang berasal dari umat agama lain kan kita masing-masing punya kitab suci sebagai referensi, sebagai inspirasi, sebagai pelita dalam kehidupan kita. Sehingga memang ketika kita berpijak dimanapun, gitu, kita bicara dalam multidimensi apapun, maka saya pikir memang landasan kitab suci itu menjadi referensi yang substansial. Itu menjadi landasan spiritualitas kita, sehingga kita akan berada pada yang namanya on the track, ya kan? Kita tidak akan keluar daripada jalurnya, sehingga seperti kader GMKI misalnya, ketika kita berbicara tentang ekumenisme, kita bicara tentang nasionalisme dengan sumber dari Alkitab itu, ini akan menjadi dasar yang kokoh bagi kita untuk kita berkarya di dimanapun kita berada. Kira begitu. Kemudian kalau kita membahas atau frame literasi dalam artian membaca dan menulis. Nah, kira-kira selama ini bagaimana upaya-upaya kampanye yang senior mungkin lakukan untuk meningkatkan budaya-budaya literasi dalam artian membaca dan menulis? Kalau saya rasa saya sudah cukup efektif dalam melakukan gerakan literasi melalui saluran komunikasi yang saya miliki. Misalnya saya punya media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, kemudian ada web, blog, ada Kompasiana. Ya. Jadi saya memang sangat begitu instan untuk mempublikasikan, ya, men-share apa yang saya buat, saya karyakan, sehingga ini menjadi referensi, ini bisa mengedukasi, bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman atau yang berkawan dengan saya di dunia maya. Sehingga itu saya pikir memang, apalagi teman-teman mahasiswa ini kan, gunakanlah media sosial ini, gunakanlah metode yang dimiliki ini juga untuk memberikan pencerahan. Kan yang perlu kita kontemplasikan bersama ini, kenapa teman-teman, tidak semua teman-teman milenial ini menggunakan metodenya secara efektif, gitu kan? Padahal inilah kesempatan untuk kita melakukan personal branding, ya kan? Personal branding kan isinya ada dua. Sejauh mana kita menghadirkan eksistensi kita, yang kedua sejauh mana kita menghadirkan karya kita, gitu kan? Nah, ini nanti akan menjadi tracking personal ketika teman-teman nanti mungkin bekerja di mana saja, ya kan? Metode ini bisa menjadi referensi bagi pihak-pihak yang akan kita kerjasamakan untuk melakukan tracking personal, melihat sejauh mana metode ini betul-betul dia gunakan untuk hal-hal yang positif, gitu kan? Kalau misalnya digunakan untuk melakukan hal-hal yang bersifat resistensi, melakukan hal-hal yang bersifat degradasi, apalagi segregasi, ya tentu saja ini tidak memberikan manfaat kepada banyak orang, ya kan? Oleh karena itu, kalau kita mau berliterasi, silakan teman-teman gunakan media sosial. Silakan posting atau buat narasi yang bersifat bagus, bersifat positif, mencerahkan, edukasi. Saya kira ini akan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Khususnya teman-teman kita yang ada di dunia maya melihat bahwa benar-benar kita ini adalah insan-insan yang memberikan manfaat lewat apa yang kita kerjakan
apa yang kita narasikan di medsos. Saya pikir begitu. Iya. Kemudian mungkin ada pesan untuk apa namanya pemirsa, untuk yang menonton terkait budaya literasi ini. Ya, saran saya khususnya kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda, teman-teman kaum milenial, ini kan kita sekarang lagi berselancar di era disrupsi. Era disrupsi ini kan ditandai dengan adanya kekacauan informasi komunikasi, sehingga berpotensi kepada dua hal. Kita mendegradasi peradaban atau kita mencerahkan peradaban. Ya. Jika kita terlibat dalam hal-hal yang bersifat literasi, maka kita mengambil bagian dalam kerja-kerja pencerahan terhadap peradaban, ya kan? Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman milenial, teman-teman generasi muda, khususnya mahasiswa, ini saatnya, momentumnya bagi kita untuk memberikan pencerahan kepada peradaban, lingkungan atau komunitas kita lewat karya-karya yang sederhana tetapi nyata, bisa memberikan edukasi kepada orang lain. Silakan teman-teman literasi melalui tulisan-tulisan, misalnya kemarin saya sudah melatih teman-teman GMKI untuk bagaimana bisa menulis essay, bisa menulis artikel, supaya apa? Supaya teman-teman juga punya skill, teman-teman juga punya knowledge, bisa berpikir multidimensi, bisa mengembangkan gagasan, bisa berpikir holistik, sehingga ketika teman-teman di mana saja berada akan bisa mengeksplor lingkungan itu. Orang lain akan tahu, orang lain akan melihat potensi apa yang ada, orang lain mungkin akan kagum dengan apa yang kita lakukan. Walaupun sederhana, tetapi ini akan memberikan manfaat. Saya pernah punya buku ya, judulnya Butir-Butir Mutiara Pencerahan. Itu ditulis oleh Anthony de Mello. Buku itu sangat bagus, tetapi dipinjam teman dan tidak kembali. Nah, dalam buku ini mengisahkan tentang seekor anak ayam yang dibesarkan oleh induknya. Tetapi sebenarnya ini adalah telur dari seekor burung elang yang ditemukan oleh induk ayam. Ketika diretaskan, telur burung elang ini akhirnya tinggallah dengan induk ayam itu. Nah, tiba-tiba pada suatu saat anak ayam ini melihat ada burung elang yang lagi terbang di udara. Jadi anak ayam ini terkagum-kagum. Dia kemudian mengatakan kepada induk ayamnya, siapa itu yang terbang di udara? Begitu hebat dia terbang di udara. Kemudian ibu ayam ini mengatakan, itu burung elang, makanya dia bisa terbang. Kita ini hanyalah seekor ayam, tempatnya kita di darat. Nah, apa inspirasinya? Bahwa ternyata yang tadinya ini sebenarnya anak burung elang ini, karena dia tinggal dengan induk ayam, dia merasa bahwa dia seekor ayam, sehingga dia merasa dia tidak bisa seperti burung elang. Nah, oleh karena itu kadang kita merasa bahwa potensi kita ini terbatas, padahal tanpa sadar kita bisa mengembangkan potensi. Kita juga bisa melakukan gerakan literasi lain, gitu kan? Kita juga bisa terlibat, kita juga bisa berkarya. Tetapi karena kita mengkerdilkan potensi kita merasa kita tidak bisa berbuat seperti orang lain. Oleh karena itu, inspirasi yang dilakukan oleh orang-orang lain, karya-karya yang dilakukan oleh orang lain, saya kira itu bisa menjadi inspirasi. Bisa kita ikuti jejak-jejak mereka. Karena kita juga punya potensi dan mungkin bisa lebih besar karya kita daripada yang bersangkutan. Saya kira begitu. Iya. Oke ya, menarik sekali ya pesan dari senior, sangat menginspirasi. Kalau tidak ada yang yang urgent untuk disampaikan lagi, senior mungkin bisa langsung ke review. Oh ya, mungkin ada closing dari saya. Satu, ada gium bahwa buku itu adalah jendela dunia, sementara mata itu adalah jendela hati. Oleh karena itu, marilah kita melihat dunia dari bingkai seluas-luasnya dengan menggunakan mata hati secara jernih dan murni. Saya kira dengan demikian maka yakinlah kita akan bisa mendapatkan banyak hal karena kita menggunakan mata hati kita dalam melihat dunia ini secara baik. Saya kira begitu. Iya, karena di podcast kali ini sekaligus juga
eksklusif Hari Buku Nasional. Jadi senior mau menyerahkan buku ya? Oh ya, saya akan serahkan buku ini. Ini buku Selamat Mang Indonesia dari Andar Ismail. Ini buku yang bagus untuk dibaca oleh host Iya. dan juga mungkin bisa dipinjamkan teman-teman lain. Dan yang kedua ini buku kumpulan cerita pendek. Dulu saya sering menulis juga cerpen. Nah, ini buku akan saya serahkan. Bisa dipinjam bolpen dulu kalau ada bolpen untuk saya tuliskan dulu. Oke. Untuk host podcast game kayak Oke, dalam momentum Hari Buku ini saya serahkan 2 buku ini kiranya Ya. bisa menjadi inspirasi bagi host podcast GPI Palu dan ke depan juga mungkin bisa membuat tulisan-tulisan seperti ini. Iya. Ya, bisa membuat cerpen atau membuat artikel seperti yang ada dalam buku ini. Iya. Ya. Ya. Iya, terima kasih banyak. Saya Senior, juga berterima kasih kepada tim kerja podcast Game Kaca Bang Palu yang sudah mengundang saya dan bisa men-share informasi, komunikasi dan pengalaman. Semoga dalam momentum Hari Buku ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua kan Game KI dan juga mungkin netizen yang mengikuti di medsos untuk mulai sekarang kita bisa mengambil langkah-langkah atau gerakan literasi sederhana tapi nyata. Iya, Itu pesan saya supaya kita menjadi bagian dalam hal memberikan pencerahan kepada peradaban. Terima kasih. Iya, saya terima kasih sekali senior karena sudah diberikan buku yang sangat luar biasa dan saya juga hadir di podcast. Saya sebagai host, saya hadir sebagai host itu di podcast Benang Biru Palu. Jadi Oh iya, kedepannya bukan mungkin saya yang menerima atau mungkin Iya. saya yang pertama kali membaca, tapi ini bukan tidak selamanya untuk milik Oh, saya, iya, tapi iya. milik GMKI Cabang Iya. Palu. Kira-kira begitu senior. silakan. Oke, terima kasih banyak. Kalau buku ini saya tidak serahkan karena tidak diserahkan. ini langsung dikirim dari luar negeri. Iya. Ya, jadi ini menjadi bagian daripada perpustakaan mini saya. Oh, Oh iya. iya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini sebagai buku simbol literasi senior. Iya, ini menjadi bagian Iya. dari literasi saya bersama dengan teman-teman Kompasiana yang menghadirkan buku bersama. Iya. Tapi bisa nanti kapan-kapan kalau mau dibaca silakan datang ke tempat saya untuk bisa dibaca-baca. Kebetulan juga saya punya koleksi majalah, buku-buku dan lain-lain sehingga ya itu tadi ke depan memang ada niat dari saya untuk membuat rumah literasi merdeka di mana selain untuk bisa menjadi mengembangkan sarana literasi juga menjadi menjadi referensi bagi teman-teman kalau misalnya butuh buku Iya. untuk membuat membuat bahan-bahan skripsi atau lain-lain, Iya. kita bisa dapat referensinya. Saya kira begitu. Iya, terima kasih sekali untuk niat baiknya senior di kedepannya ya. Oke, sudah agak lama juga kita berbincang-bincang eksklusif di Hari Buku Nasional. Terima kasih banyak senior Ya, sama-sama. yang Shalom. telah hadir di tengah-tengah kesibukan Ya. kan. Terima Terima kasih. kasih juga untuk pemirsa yang setia mendengarkan inspirasi dari narasumber kita malam ini dan sampai jumpa di podcast Benang Biru next time. Shalom, selamat malam. Shalom. Malam. Shalom.